Dan selamat pagi saudara-saudari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat kita bertemu kembali dalam renungan pagi kita pada pagi hari ini. Nah, kita berterima kasih kepada Tuhan, kita bersyukur padanya karena penyertaan, pertolongan Tuhan terhadap kita selama kita hidup selama ini sampai pada saat ini. Nah, saudara-saudari, mari kita datang kepada Tuhan bersama-sama menghadap Dia dengan doa kita. Jadi mari kita berdoa bersama. Tuhan Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus, kami datang kepada Tuhan, kami menghadap Tuhan pada saat ini. Jadi kami menaikkan ucapan syukur kami dan menyatakan terima kasih kami kepada Tuhan karena pertolongan-Mu dalam kehidupan kami selama ini dan sampai pada saat ini. Bahkan di dalam istirahat kami sepanjang malam, kami tahu bahwa Tuhan yang menjaga kami dan sehingga kami dapat beristirahat dengan baik dan kami dapat bangun pada pagi hari ini. Itu pun semua karena kebaikan Tuhan pada kami. Jadi makanya kami memuji nama-Mu, kami berterima kasih, kami bersyukur di atas semua yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudara, sebelum kita mendengarkan dan membaca sedikit daripada bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, jadi saya rindu untuk membangkitkan semangat saudara-saudari untuk bangun pada pagi hari ini. Kita bersama-sama menyembah Tuhan dengan penyembahan-Nya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu
takkan ku goyah, karena tangan-Mu memegangku Tuhan. Kau menuntun setiap langkahku, takkan ragu, ku takkan terjatuh. Bersama-Mu ku berdiri teguh, batu karangku, keselamatanku. Engkau memegang tanganku dengan tangan kanan-Mu. Kau tuntun langkahku, oh hindariku dari setiap langkah yang salah. Kau buatku berdiri, Kau buatku berlari. Oh bersama-Mu ku takkan goyah, ku takkan goyah, ku takkan goyah. Tuhanku yang ajaib, penuh dengan mujizat, penuh dengan keajaiban. Yes. Ku percaya, ku berserah, ku walau ku belum melihatnya, walau ku masih menantikan, ku percaya Kau ada di tengah ketidakpastian. Kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu sempurna, tak pernah Kau gagal. Kuasa-Mu tak terbatas, lampaui pikiranku. Yesus, oh Yesus, Yesus. Haleluya. Nah, saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 23 dan 24. Begini bunyi firman Tuhan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, saudara, hidup di dalam Yesus Kristus adalah satu kehidupan yang dibaharui. Nah, hidup baru di dalam Kristus. Nah, apa artinya hidup baru di dalam Kristus? Apa yang baru di sana? Nah, jelas firman Tuhan berbicara bahwa yang dibaharui adalah pola pikir kita. Nah, mungkin kita sekarang sedang memikirkan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Nah, bagi orang yang sudah mengalami, mereka tahu benar, saudara. Jadi umpamanya saya sendiri, saya sangat tahu cara berpikir saya sebelum saya menjadi orang Kristen.
dan saya sangat tahu bagaimana cara pikiran saya sekarang. Jadi jauh beda, jauh perbedaannya. Nah, jadi makanya saudara, ini satu pembaharuan ketika kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Nah, kita akan diperbaharui pola pikir kita, konsep pikir kita, pokoknya dibaharui. Nah, kita mengalami pembaharuan. Nah, saudara-saudari, pembaharuan pola pikir kita ini akan menyebabkan kita, akan memimpin kita terlihat seperti orang yang baru. Nah, jadi yang lama sudah berlalu, yang baru itu datang. Nah, jadi kehidupan yang baru ini adalah kehidupan yang menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, jadi apa yang pasti adalah ketika kita mengalami hidup baru, itu berarti kita tidak lagi hidup seperti kehidupan kita. Ya, siapa tahu mungkin dalam kehidupan lama kita, tanpa kita sadar, kita itu hidup dikuasai oleh roh-roh jahat yang tanpa kita sadar menguasai kita ataupun menguasai keturunan kita, yang menyebabkan kita jauh bedanya cara kita berpikir daripada orang lain. Nah, kadang-kadang sesuatu yang tidak bermasalah pun boleh jadi bermasalah. Itu semua disebabkan oleh konsep pemikiran kita. Nah, ketika kita bersama Tuhan, kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu, ajaran-ajaran Yesus itu yang akan mengubah pola pikir kita menurut apa yang benar. Nah, itu yang akan membuat kita menjadi benar dan akan menguduskan kita. Nah, jadi saudara, kalau adanya kebenaran di dalam kita, itu berarti ruang untuk sesuatu yang tidak benar itu menjadi sedikit. Nah, jadi pembaharuan itu terus menerus kita alami. Nah, itu artinya hidup baru, menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru yang hanya terdapat dan hanya dilakukan oleh Yesus Kristus, yang adalah kebenaran yang mampu membenarkan kita. Jadi oleh itu saudara, kalau engkau menginginkan satu kehidupan yang baru, Yesus Kristus adalah sumbernya. Jadi saudara-saudari, mungkin dalam kehidupan kekristenan kita selama ini, kita belum pernah mengalami apa yang dikatakan pembaharuan. Saya mempertanyakan, sudahkah saudara sebenarnya memberikan seluruh hidup ini kepada Yesus? Nah, harus dipikirkan, apakah benar saya sudah menyerahkan hidup saya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Nah saudara, sama ada benar atau belum, pokoknya harus diserahkan kepada Tuhan. Percaya sungguh, ikuti Dia sungguh. Nah saudara, saya pasti, satu hal yang sangat pasti, ketika kita sungguh-sungguh menyerahkannya, itu Tuhan pandang sebagai iman kita. Jadi makanya saudara, hidup baru di dalam Yesus Kristus akan membuatkan kita menjadi manusia yang baru. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini saudara sampai di sini. Jadi mengingatkan kita sekali lagi, di dalam Yesus kita akan diubah menjadi baru. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri sesi ini saudara-saudari, mari sekali lagi saya membawa kita bersama-sama untuk berdoa. Jadi saudara-saudari katakan saja,
apa permohonan, apa yang ada di hati Anda pada saat ini, yang Anda ingin sampaikan kepada Tuhan, yang Anda ingin Tuhan tahu, katakan kepada Tuhan di dalam doa kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami bersyukur sekali lagi karena kesempatan yang diberikan untuk kami pada pagi hari ini, untuk kami dapat sekali lagi bersekutu di dalam renungan pagi ini, di mana kami dapat bersama-sama melihat dari kebenaran firman Tuhan tentang kehidupan baru di dalam Yesus Kristus. Nah Tuhan, ubah hidup kami semua yang sudah datang kepada Tuhan, yang sudah menyerahkan hidup kami dan hati kami kepada Tuhan. Bapa, ubah hidup kami, ubah hati kami, ubah pikiran kami Tuhan, supaya sesuai dengan kehendak-Mu. Jadikan kami seperti mana yang Tuhan ingin kami jadi, demikianlah kami akan jadi. Nah Tuhan, terima kasih Bapa. Dan sekali lagi Tuhan Yesus menyerahkan semua kami yang pada hari ini di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, baik di mana-mana sekalipun, di dalam apapun urusan kehidupan, baik yang bersekolah, Tuhan Yesus kami berdoa supaya Tuhan menyertai kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan memberkati kami hari ini di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah saudara-saudari, pertemuan kita untuk pagi hari ini sampai di sini, dan sampai kita jumpa lagi untuk lain kesempatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.